Oke, kembali lagi bersama kami Kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami lewat video ini dengan judul presentasi kami Teknologi IaaS. Penasaran dengan penjelasannya? Yuk mari simak video berikut ini. Pengertian IaaS. IaaS merupakan layanan yang menyediakan pakai komputer virtual secara lengkap. Artinya di dalam komputer itu ada CPU, RAM, store atau dimasuk disk, serta dilengkapi pula dengan jaringan internet, address IP, bandwidth, keseimbangan beban, jaminan online real time, dan keamanan dalam satu unit layanan IaaS atau komputer. Seluruh komponen tersebut bisa kamu gunakan untuk menyusun cloud computing sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan menggunakan IaaS, kamu bahkan bisa menginstal sistem informasi yang bisa kamu pasang di komputer virtual kamu. Kamu bisa install OS baik itu Windows, Linux, Unix, dan seterusnya. Cara kerja IaaS atau Infrastructure as a Service itu sendiri seperti komputer biasanya. Hanya saja Anda tidak dapat melihatnya secara fisik. Hanya bisa mengoperasikannya lewat penyedia layanan yang disediakan oleh perusahaan penyedia. Ketika Anda pertama kali menyewanya, maka yang Anda lihat hanya menu yang menampilkan spesifikasi komputer yang Anda sewa. Selanjutnya, Anda harus menginstal sistem operasi yang Anda inginkan, baik itu Linux maupun Windows. Biasanya dari penyedia sudah menyediakan, hanya tinggal pilih. Jika sudah diinstal, maka Anda dapat menyalakan komputer yang belum ada aplikasinya. Mau diinstal aplikasi tidak perlu khawatir, biasanya di sana sudah tersedia, atau jika tidak, Anda dapat menginstalnya secara sendiri dengan akses internet dengan kecepatan dewa. Demikian penjelasan cara kerja IaaS, semoga dapat bermanfaat bagi penonton. Terima kasih. Manfaat kegunaan IaaS antara lain yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya berikut. Oke teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada teman-teman semua pada saya untuk menjelaskan keuntungan dari e-commerce dalam melengkapi tugas cloud computing ini. Seperti yang kita ketahui, e-commerce sekarang menjadi pusat penjualan terbesar di Indonesia maupun di seluruh dunia, yaitu seperti penjualan online Alibaba, Lazada, Amazon, itu semua seperti e-commerce. Keuntungan dari e-commerce sendiri memberikan keuntungan pada konsumennya, yaitu konsumen tinggal di rumah saja, barang sudah sampai di rumah melalui paket pengiriman. Oke, kita masuk dalam keuntungan e-commerce, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu bebas batasan geografis. Yang kedua yaitu biaya lebih terjangkau. Contoh biaya lebih terjangkau yaitu pihak e-commerce yang mempunyai e-commerce sendiri itu bisa menjual tanpa menyewa seperti rumah. Yang ketiga yaitu menghemat waktu untuk konsumen, kepada konsumen. Menggunakan e-commerce itu barang bisa datang sendiri melalui paket pengiriman. Kemudian yaitu kalau di e-commerce kita bebas belanja kapan saja, mau jam 2 malam, jam 3 malam, jam 4 malam, itu bebas belanja. Itulah perbedaan dari e-commerce. Enaknya e-commerce seperti itu. Kita mau belanja online di mana saja itu bisa selama 24 jam seperti itu. Semoga video ini bermanfaat dan tetap stay di rumah saja, dan berdoa semoga semester depan bisa kuliah tatap muka. Saya udah kangen sama teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa. Keuntungan berikutnya dari penggunaan IaaS ialah dalam penggunaan layanan IaaS ini kita bisa menghapus biaya investasi serta pembayaran infrastruktur yang besar. Kita bisa mengambil keuntungan dari penggunaan IaaS dan konsumsi resource yang kita butuhkan. Yang berikutnya, fleksibel untuk kebutuhan enterprise. Jika kita dapat bekerja sama dengan penyedia layanan cloud yang handal, maka kita dapat memperoleh keuntungan untuk berbagai keperluan enterprise. Antara lain kita bisa menjalankan aplikasi bisnis bahkan hingga tahap development serta pengujian. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja keuntungan dari analisis data tersebut. Di sini saya ada menemukan beberapa keuntungan dari analisis data.
Yang pertama itu mendapatkan hasil pengukuran yang lebih jelas. Artinya di saat kita melakukan analisis dari data-data atau dari sesuatu yang kita kerjakan tersebut, mungkin kita akan mendapatkan hasil yang lebih jelas dibandingkan yang belum kita analisis. Nah, dan yang kedua di sini proses identifikasi lebih reliable. Nah, jadi proses identifikasi itu sangat bisa dipercaya gitu. Dan yang ketiga, memungkinkan untuk melakukan identifikasi pada hal-hal yang penting. Yang keempat, dapat dilihat secara visual sehingga membantu dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Dan yang kelima, dalam kegiatan bisnis membantu proses identifikasi masalah yang membutuhkan tindakan atau keputusan. Dan yang keenam, memiliki kesadaran yang lebih baik mengenai potensi dari pelanggan. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan development dan tes. Yang pertama, mendapatkan hak paten. Keuntungan utama menjalankan development adalah perusahaan bisa mengajukan hak paten atas produk atau layanan baru yang dikembangkan. Yang kedua, finansial perusahaan membaik. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran. Mengurangi biaya manufaktur. Dalam tahap awal riset, pasti kamu sudah mengumpulkan informasi terkait pasar yang ditargetkan, kompetisi, dan lain-lain. Keempat, dapat merekrut kandidat berkualitas. Keuntungan development yang terakhir adalah perusahaan dapat merekrut kandidat berkualitas. Sekian dari saya. Terima kasih. Microsoft Azure adalah nama yang sering muncul tidak peduli apakah Anda memikirkan SaaS, IaaS, atau PaaS. Perusahaan sangat bangga dengan Azure karena merupakan salah satu kekuatan dominan di ketiga kategori tersebut. Di IaaS, pelanggan menggunakan Azure untuk menerapkan berbagai konfigurasi infrastruktur terkelola. Karena sifat layanan ini sangat berguna, Azure IaaS cocok untuk berbagai kebutuhan bisnis. Ahli-ahli fokus pada keunggulan teknologi IaaS. Microsoft telah memposisikan Azure di sepanjang garis keuntungan bisnis. Misalnya, analitik, pengiriman terpadu, dan banyak fleksibilitas terutama dalam biaya. IaaS itu sangat cocok dengan kategori yang sudah disediakan Amazon ini, yaitu Business and Merchant Development, bisnis dan pengembangan perdagangan. Nah, kenapa saya bilang sangat cocok? Seperti yang sebelumnya tadi saya katakan, nah di IaaS ini itu sangat cocok dengan kita misalnya mau melakukan startup ya, startup pemula. Kalau startup pemula itu misalnya kita belum ada server, semuanya belum ada. Nah, di sini IaaS ini kalau kita menggunakan layanan ini tuh dia sudah menyediakan semuanya ya. Mau storage-nya, jaringannya semuanya sudah tersedia. Nah, di sini sangat cocok dengan business and merchant development karena semua e-commerce itu atau startup itu menurut saya itu sangat masuk sih digunakan kalau di Amazon ini business and merchant development. Nah, itu sih pendapat saya ya. Dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai IaaS, infrastruktur Google Cloud. Google itu selalu dikenal sebagai perusahaan yang inovatif dan bisnis. Cloud infrastrukturnya itu dibangun di dalam cetakan yang sama menggunakan variasi teknologi. Google ini juga bertujuan untuk membangun keamanan melalui lapisan yang mendalam. Perusahaan ini memiliki salah satu tulang punggung jaringan terbesar yang menghubungkan dengan mulus pusat data mereka yang tersebar di seluruh dunia. Pada dasarnya ia memiliki cloud sendiri di dalam skala global. Namun entah bagaimana, perusahaan tersebut tidak berhasil mengumpulkan dukungan yang telah dilihat oleh AWS dan Microsoft. Dan kini tertinggal di belakang dua raksasa ini dalam pangsa pasar layanan cloud perusahaan. Baiklah, saya akan membahas contoh Alibaba Cloud. Sebelumnya, kita harus tahu dulu tentang Alibaba. Alibaba sebuah perusahaan e-commerce raksasa yang didirikan oleh Jack Ma pada tahun 1999. Langsung aja kita ketemu. Alibaba Cloud. Alibaba Cloud didirikan pada 10 September 2009 dengan misi membangun perusahaan layanan cloud computing data sentris canggih dan platform berbagi data internet. Perusahaan ini menarik talenta teknis top, baik domestik maupun internasional, dan berkomitmen untuk berinovasi pada teknologi di bidang internet dan e-commerce berdasarkan pengalaman Alibaba Group di sektor e-bisnis. Teknologi kelas dunia akan membantu Alibaba menjadi perusahaan internasional paling berpengaruh dan penyedia layanan e-commerce terbesar di dunia dan akan membawa pengalaman baru di internet dan e-commerce untuk masa depan. Sekian dari saya.